Saya adalah salah satu siswa SMA Katolik Fides Querens Intellectum mengucapkan limpah terima kasih kepada Bapak Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur atas waktu dan kesempatan yang telah diluangkan untuk mengunjungi wilayah Paroki Santo Antonius Padua Sasi. Semoga kedepannya Bapak Gubernur selalu sehat-sehat selalu dan juga terus membanggakan nama Nusa Tenggara Timur. Hanya NTT semakin maju dan sejahtera. Terima kasih. Dibangun oleh Pastor Antonio Rasuli sebagai pastor pertama orang konventual yang di sini dari Italia. Jadi ini bahan semua dari bahan lokal, batunya juga dari lokal. Kemudian dikerjakan oleh umat. Dan kita bagi per lingkungan waktu itu dari setiap lingkungan tangani pembagian. Gambarnya dari Pastor Rasuli punya teman dari Italia. Dari gereja ini sedikit nomor. Ini waktu itu kita masih 9 lingkung dalam satu provinsi, hanya 9. Kemudian sekarang di tahun 2019 menjadi 33 lingkungan dan 2 stasiun. Sehingga pada waktu itu memang umatnya agak gini karena kita bangun ini batu juga tidak dipotong dengan mesin, tapi dengan tekap manual. Jadi dibagi per lingkungan. Banyak batu dari daerah mana ini? Batu dari itu di mana? Dari wilayah provinsi. Satunya dari Nain, satunya dari Tubulok. Tubulok baru mekar 2021, Januari 2021. Itu kami muat pasir batu, pasir yang kelipnya satu hari. Kasih keluar lumpur ya berarti? Iya. Supaya rekatnya makin bagus. Jadi kita umat dikasih baris sepanjang kali mungkin. Kemudian di antrinya kendaraan di antri umatnya hanya apa masuk ke dalam bak otot. Kemudian sampai di jalan keluar itu siap memang bersih di situ. Dan di situ dicuci bersih. Berlumpur, hanya jauh berlumpurnya. Jauh berlumpur. Waktu direkatkan dia kalau ada lumpur kan pori. Kalau bisa ditulis dulu dia punya sejarah. Jadi setiap orang datang itu. Oke. Oke teman-teman, geser sedikit biar panitia menjelaskan. Selamat siang Bapak Gubernur Nusa Tenggara Timur, yang mulia Bapak Uskup dan seluruh rombongan yang menyertai. Salam sejahtera dan perkenalkan kami dari panitia pembangunan Taman Doa Santa Maria Immaculata Sasi. Sedikit menjelaskan master plan pembangunan Taman Doa Santa Maria Immaculata Sasi. Taman Doa ini sesuai dengan konsep yang kita bangun bahwa merupakan sarana iman yang dikembangkan untuk umat Katolik yang berkunjung ke Provinsi ini. Tapi dalam perkembangan memang
gereja ini secara tidak langsung sudah berkembang menjadi salah satu destinasi wisata rohani di Kabupaten Timur Tengah Utara dan juga Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kami sering mengucapkan bahwa ini Provinsi Nusa Tenggara Timur karena dari data kunjungan yang selalu berkunjung secara ke Pulau ini cukup banyak dari luar daerah, baik dari Jakarta dan Pasar. Hal ini membuat panitia setelah mendapat beberapa advice dari Bapak Uskup dan Direktur Utama Bank DT, kami coba mengembangkan pola pengembangan selain pengembangan untuk wisata rohani, juga pengembangan UMKM dan juga ekonomi umat di lokasi ini. Dimulai dari depan Kafe Bank DT sampai dengan seluruh wilayah yang akan kami kembangkan di sekitar Taman Doa ini. Terkecuali beberapa titik di dalam Taman Doa ini yang menjadi wilayah yang tidak akan menjadi wilayah sensitif atau wilayah berdoa bagi umat Katolik yang berkunjung. Tapi kami berharap beberapa pekerjaan telah kami laksanakan. Tahap pertama yaitu pembangunan patung dan pelataran utama telah diselesaikan dan telah diresmikan dan diberkati pada tanggal 31 Oktober 2021. Masih akan kami lanjutkan yaitu tahap kedua, ruang doa di bawah kaki Bunda Maria dan juga penataan taman dan juga pengembangan ekonomi umat di sekitar wilayah Taman Doa ini. Sehingga dalam perkiraan kami ada perubahan anggaran yang darinya 2,8 menjadi 3,2 miliar dengan kondisi saat ini, Bapak Gubernur. Ya, kami juga berterima kasih Bapak Gub, kemarin pada tanggal 10 Januari saat konser rohani yang didukung penuh oleh Bapak Dirut Bank DT dan keluarga besar Bank DT, kami mendapat dukungan sebesar 250 juta rupiah dari Gubernur Nusa Tenggara Timur. Ini menjadi momentum bagi kami dan penyemangat bagi kami. Terus terang Bapak Dirut, Bapak Alex sejak awal Bapak Gub sebagai informasi sudah terlibat bersama kami sejak Taman Doa ini baru 4 tiang. Kemudian kami kesulitan dana pada bulan November 2019. Kemudian Februari 2020 ketika itu Bapak Alex masih Direktur Dana Bank NDT berkunjung dalam satu pentas seni anak sekolah dan kemudian melihat aktivitas anak muda di sini, anak OMK. Kemudian Bank NDT mensupport untuk penggalangan dana pertama dan itu panitia mendapatkan dana cukup besar pertama kali dari supportnya Bank NDT sehingga kami melaunching album itu perdana pada bulan Mei 2021. Satu hari kemudian, mohon maaf, Bapak Alex diangkat dalam loops bulan Mei sebagai PLT Dirut. Itu tidak disengaja dan akhirnya terus Gara-gara itu dapat berkat ya. mungkin setelah kami melaunching bersama Pak Titus di salah satu rumah makan di Kota Keva, kemudian terus bersama Pak Alex mengerjakan Taman Doa ini sampai dengan saat ini. Dan ini terima kasih banyak untuk semua dukungan. Kiranya moga-moga tingkat kunjungan ini kami cukup tinggi pada sore hari sampai malam hari. Ini panitia harus 3 minggu atau 4 minggu harus membuka kotak Derma 2 ini karena sudah sesat karena banyak kunjungan yang ke tempat ini. Berapa banyak pohon di dalam sini? Ini Bapak, pohon-pohon semua kami tidak akan tebang. Malah dalam konsep kami sudah kami siapkan akan lagi untuk setiap titik yang menjadi wilayah Jalan Salib itu jangan anakan. Nanti keliling lihat yang di hutan-hutan banyak yang bagus, angkat nanti tukar dengan anakan di sana, suruh kepala desa jaga. Tinggal bawa sini jadi tidak langsung udah bisa jadi. Banyak sekali kan sekarang udah pindahin pohon bukan hal yang luar biasa lagi. Jadi langsung jadi dia, jangan nunggu. Begitu masuk sudah pohonnya sudah bagus. Kurang pohon soalnya. Demikian Bapak Bu penjelasan kami, terima kasih. Tidak bisa. Bagus ya, bantu kita ya. Bantu menjadi blok ya.
Batu Sumba, persis Batu Sumba. Eksotik betul ya. Dia berlapas selam. Langsung kita oleh di rumah begini. Batu semua Bapak, 23 kali 2 meter. Yang di atas permukaan dibuang kalau katanya batu itu 2 meter kedalaman baru dibuang. Batu-batunya pasti kekurangan taman. Bunganya bunga, kita punya banyak bunga yang sangat eksotis, tapi kita tidak pernah kembangkan. Bunga-bunga di timur itu luar biasa. Kuning yang luar biasa, bunganya luar biasa. Tapi tidak pernah dikembangkan. Saya lagi ada kembangin ada beberapa bunga kuning. Gereja belum selesai dibangun. Dia akan selesai dibangun tahun berapa? 2026. Dari Hadirin yang kami hormati, selanjutnya penyerahan kredit mikro merdeka dari Bank NTT kepada debitur. Untuk itu kepada perwakilan penerima disilakan ke depan. Debitur kredit bersama Ketua DPRD Kabupaten Timur Tengah Utara. Terwakil Bapak Victor Bungpilo Laiskoda untuk membangkitkan semangat dan harapan agar perekonomian masyarakat Nusa Tenggara Timur menjadi lebih baik dan membebaskan masyarakat dari belenggu rentenir, maka pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur bersama OJK Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Bank NTT mendesain suatu SKIM pembiayaan mikro merdeka, merdeka dari bunga, merdeka dari anggunan, dan merdeka dari rentenir, sehingga memudahkan para pelaku ekonomi dalam memperoleh permodalan dengan mudah, murah dan cepat. Total penyaluran kredit mikro merdeka secara konsolidasi pada 23 kantor cabang Bank NTT sebesar 10.883.450.000 rupiah dengan total semua debitur sebanyak 2.009 debitur. Total penyaluran kredit mikro Ini yang kami hormati. Selanjutnya kita ikuti bersama sambutan yang mulia Bapak Uskup Atambua. Kepada Bapak Monsinyur Dr. Dominikus Saku PR, kami silakan. Selamat siang semua. Yang saya hormati Bapak Gubernur NTT bersama jajaran pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bapak Direktur Utama Bank NTT bersama jajaran direksi dan pimpinan kantor-kantor cabang dan staf Bank NTT yang saya kasihi, Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati, bersama dengan atau pimpinan DPRD TTU dan Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Sebagai uskup di Keuskupan Atambua yang melayani 3 kabupaten TTU, Belo dan Melaka, saya mengucapkan selamat datang kembali pada Bapak Gubernur bersama rombongan. Saya mengucapkan selamat ini dengan perasaan sukacita
karena bersama dengan pemerintah gereja senantiasa berjuang untuk bersinergi di dalam memajukan kehidupan umat dan mengembangkan kehidupan masyarakat. Di tingkat pemerintah pusat, gereja juga senantiasa berjuang untuk bisa bekerja sama dengan sebaik-baiknya. Semboyan dari gereja sejak 1960 itu adalah 1961 setelah hierarki gereja Katolik dibentuk. Gereja Katolik mengangkat spirit dari kehidupan menggereja dan membangsa, yaitu 100% Katolik, 100% Indonesia. Dan ini yang menjadi modal perjuangan untuk gereja berkiprah di dalam perjuangan membangun bangsa ini, dan di tingkat kita perjuangan untuk membangun Nusa Tenggara Timur yang sejak 1913 menjadi wilayah yang luar biasa diperhatikan. Hari ini menurut pertemuan kami sampai di TPU dan diterima sangat baik oleh Bupati, Wakil Bupati, Forkopimda, semua yang hadir dalam semangat dan rasa hangat persaudaraan, persatuan, kesatuan yang sama untuk membangun Nusa Tenggara Timur, khususnya Timur Tengah Utara. Setiap memang perkunjungan saya melihat Nusa Tenggara Timur, tentunya kita bermimpi seperti apa yang disampaikan Monsinyur tadi, bahwa ke depan tidak ada lagi bantuan-bantuan itu, bahkan mungkin makin berkurang kita harapkan. Dan jauh dari biasa. Jadi kalau biasa saja masih sedikit, jauh dari biasa. Dan itu butuh dorongan yang sangat kuat, bahkan tarikan untuk kita mampu membawa provinsi ini untuk menatap masa depannya. Seperti apa yang telah disinyalir oleh Monsinyur, bahwa memang provinsi ini kaya, tetapi kekayaan itu harus dapat juga dikerjakan dengan kecerdasan yang dimiliki. Bila kita hanya punya kekayaan tanpa dikerjakan, kita tetap miskin seperti ini. Dan tantangan-tantangan itu tentunya dibutuhkan kolaborasi, kerjasama antara lembaga-lembaga, baik lembaga pemerintah, lembaga agama, dan seluruh kelembagaan yang ada di Nusa Tenggara Timur. Bila ingin NTT itu bangkit dan sejahtera, maka tidak ada pilihan buat kita untuk tidak kerja bersama. Nah, ini kata selalu kita dengar, diksi kolaborasi itu sering sekali kita dengar, apalagi kalau presentasi-presentasi. Tapi maksud, tujuan, dan dikerjakan dalam bentuk nyata, itu hampir pasti susah. Saya jadi gubernur, laporan para kadis saya, kerja-kerja ini akan dilakukan dalam kerja kolaborasi. Tapi kolaborasinya itu cuma di presentasi, di lapangan tidak ada. Harapkan kita berdoa agar 2023 Monsinyur, bank ini menjadi bank devisa. Sekarang ini sejak bank NTT didirikan, barulah bank ini sekarang menjadi bank sehat tingkat 2. Jadi kesehatannya tingkat 2 baru pertama kali. Nah itu kita dorong, setelah tingkat 2 sehat, kita dorong dia menjadi bank devisa. Bank devisa artinya kita bisa untuk ke depan membuka LC untuk dijaminkan di negara-negara tujuan di mana kita ekspor atau impor, kita langsung bisa buka LC dari bank ini. Maka bank ini punya nama di luar negeri. Itu catatannya terus kita kerjakan. Nah itulah salah satu rombongan atau rombongan yang akan
dan lembaga-lembaga ada, lembaga-lembaga yang lain, LSM, dan untuk membangun Nusa Tenggara Timur. Seperti yang Monsinyur sampaikan, bangun Taman Doa itu tentunya sebagai gubernur, apalagi doktor dari interdisiplin yang studi dan risetnya itu serius di pariwisata, maka saya sangat senang. Memang tadi itu apa yang Monsinyur sampaikan di dalam imajinasi saya itu, ya. Karena itu tidak ada pariwisata itu maju kalau betul ekologinya itu tidak disiapkan dengan baik. Desain ekonominya itu desain dengan baik. Masyarakat yang terlibat macam apa ke depan, itu memang harus disiapkan dari sekarang. Nah, itu memang pekerjaan besar, itu proyek besar. Proyek itu bukan proyek saja pembangunan Patung Bunda Maria semata-mata, tetapi menjadi daya tarik, attraction untuk orang bisa datang dan didesain macam orang datang macam apa. Jadi nanti perlu ada, mungkin kita perlu bicarakan secara baik. Kebetulan ilmu itu saya juga miliki. Kita perlu diskusikan itu dengan baik. Saya punya ilmu cukup banyak tentang itu. Sehingga nanti kita desain masyarakat yang model apa, cara masuk bagaimana, diterima model apa, dan kita harapkan ini tidak kalah dengan daerah-daerah lain di pelosok bumi ini. Satu saat saya kebetulan berkunjung ke Yunani dalam rombongan untuk hadir dalam rapat parlemen Yunani. Lalu setelah habis rapat, besoknya kami harus istirahat, rapat itu selesai, besok istirahat. Lalu ada pengumuman, bila di antara rombongan ini yang ingin melihat, menyaksikan perkembangan dari mana kami menjaga sebuah kerajaan tetap ada sampai ini, kerajaan Athena kuno, maka harus mendaftar $2.000. Saya nomor 1 buru-buru daftar. Ini Athena kuno, mana kita pernah datang lagi dari semua kan tidak ada yang kuno. Besok pagi-pagi kita rombongan yang daftar ini naik bis, semangat semua. Sampai sebelum naik dijelaskan, inilah Paulus melakukan khotbah untuk menentang kerajaan Athena di tempat ini. Kita lihat bukitnya, bukit sepotong saja. Kita bukit ini lebih sedikit, bukit sepotong saja. Tapi omongnya mereka kita pikir ini di mana gitu. Bukit sepotong juga, tapi dandanannya yang bagus. Lalu kami naik terus sampai ke atas. Naik makin ke atas, tidak ada satu gedung pun, tidak. Ambil jalan dan kami sedang mempersiapkan renovasi terhadap kerajaan ini. Nah, lalu gimana kerajaan? Tinggal satu tiang inilah satu-satunya kerajaan. Athena kuno. Saya jawabkan ini 2000 dan dari tiang ini buat apa? Tapi maksudnya begini, apa yang menyebabkan uang ribu itu keluar? Narasi yang dibuat merangsang kami untuk kami yang kreatif. Jadi narasi di sini kita punya kelemahan, kita lemah sekali dalam narasi. Tidak ada tanah bicara pun kita lemah. Nah, itu saya bilang nanti pastor tolong siapkan orang-orang yang cerita bagus. Jangan cerita. Tadi bapak cerita, saya cari informasi bagus sekali. Tapi dia tidak cocok kalau bikin cerita. Karena orang bapak lihat bapak-bapak bukan begitu. Ya maafkan saya. Ya, apa tadi bapak? Cerita itu lebih cerita orang-orang yang punya kemampuan membuat orang itu. Karena waktu ngomong tentang ini, satu ibu pun datang bicara, ya di Yunani kuno itu begini, kami di tengah itu baik. Lihatin perempuan cantik sambil dia omong pintar mati, kami sudah 2000. Kita lemah pada narasi-narasi. Datang di Labuan Bajo contoh. Oh kita, itu komodo. Lihat foto. Tidak menjelaskan warnet oleh binatang ini berjuang sekian lama tahun. Seluruh binatang purba sudah mulai punah, bahkan ada yang berjuang purba budidaya. Seperti tadi disampaikan oleh Monsinyur tadi.
Papa Lele itu. Nah, karena itulah perjalanan saya seperti ini untuk kita saling menguatkan. Dan provinsi ini harus menjadi provinsi yang luar biasa. Bupati, gereja, bahkan keragaman saya agak keras. Itu bukan saya bertujuan datang sini untuk saya mau cari musuh. Saya juga hidup tiap malam juga kita juga orang yang main kunci muka saya terus. Tiap kali muka ini keluar orang yang seperti tidak sebelah di muka terus. Tapi memang untuk membawa perubahan kita tidak bisa berdiam diri dalam zona nyaman kita. Kita perlu gerakan-gerakan keras, tegas di lapangan. Seperti di Sumba, wah itu hebat betul Sumba itu. Tanah pemerintah dikuasai, datang kita mau diusir kita. Mau bangun buat rakyat kita, bukan buat kita. Saya tidak bukan bangun buat diri saya, bangun buat rakyat kita. Sebagai gubernur saya akan jawab, bahkan dibikin fitnah, anaknya kerja, proyek itu 700 miliar. Saya bilang ya NTT 700 miliar itu uang desa memang. 700 miliar mau kerja jalan seperti pinjam dikerjain bareng. Jadi, tapi fitnah-fitnah itu tidak boleh memberikan ruang untuk kita jadi lemah dan cenderung kalah. Maju terus. Karena itu saya minta gereja untuk terus mendukung pemimpin di saat mereka berani di tengah-tengah masyarakat untuk atas nama pemerintah membangkitkan kesejahteraan di tengah masyarakat. Seperti tukang priuk itu, kalau bikin salah, bukan tambah, kasih ancur, bikin bagus. Nah, menurut saya karakter sok hari ini di tengah-tengah masyarakat Nusa Tenggara Timur, karena datang pemimpin yang kalau lihat tidak benar, berkali, enggak, cocok, pakai sok saja. Sobat tidak sobat, tapi itu nanti lama-lama sudah jadi pelan-pelan baru berubah. Dan bahaya kita dua pulau besar yang paling lambat cara berpikir dan bekerja adalah Pulau Sumba dan Pulau Timur. Dua pulau ini perlu mendapatkan perhatian serius baik pemerintah, gereja, dan lembaga-lembaga lain untuk kita sinergikan kerja bersama dalam semangat yang sama dan kita punya kerja-kerja yang luar biasa. Harus extraordinary kerja.